Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Mubarak, NIM 204104040030. Saya dari Fakultas Usuluddin Prodi Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang sosial keagamaan di masyarakat. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosial agama. Baik, langsung saja simak videonya. Sholawat merupakan salah satu bacaan umat muslim untuk memanjatkan doa dan memuji Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat Nabi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan terdapat berbagai keistimewaan bagi umat muslim yang mengamalkannya. Sholawat juga berarti doa, permohonan, rahmah kasih sayang, istighfar, permohonan ampun kepada Allah, takzim, pengagungan, penghormatan atau sanjungan. Adapun pengertian sholat atau sholawat atas Nabi Muhammad SAW menurut para ulama maksudnya adalah sanjungan yang baik dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Sholawat mampu menutupi kesalahan dan kehilafan mereka. Sholawat dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Sholawat dapat mencukupi kepentingan duniawi atau ukhrawi manusia. Sholawat mampu menjadi sebab atas pengampunan dosa. Teks sholawat Nabi memang ada banyak yang bisa diamalkan. Salah satunya digunakan sebagai amalan untuk memperlancar dan memperbanyak rezeki. Salah satu sholawat yang bisa memperlancar rezeki adalah sholawat li tausil arzak. Sholawat ini dianjurkan untuk dibaca minimal sebanyak 41 kali setelah sholat fardu. Hukum membaca sholawat Nabi adalah sunnah muakkad. Namun sebagai salah satu rukun sholat, sholawat tentu wajib dan selalu dibaca pada tasyahud akhir. Faedah dan keutamaan sholawat kepada Rasulullah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, para malaikat juga bersholawat kepada Rasulullah. Yang keempat, mendapatkan 10 sholawat dari Allah untuk setiap kali satu sholawat kepada Rasulullah. Yang kelima, diangkat baginya 10 derajat dan dihapus darinya 10 keburukan. Yang keenam, ditulis baginya 10 kebaikan. Yang ketujuh, sholawat merupakan sebab mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang kedelapan, sholawat merupakan sebab diampuninya dosa. Yang kesembilan, menjadikan seorang hamba dekat dengan beliau pada hari kiamat. Yang kesepuluh, sholawat merupakan sebab Allah akan berikan seorang hamba apa yang dia inginkan. Yang kesebelas, menjadi sebab terpenuhinya segala kebutuhan. Dan yang terakhir, sholawat menjadi sebab seorang memperoleh sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Dalil disyariatkannya bersholawat. Di antara hak Nabi yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan sholawat dan salam untuk beliau. Allah dan para malaikatnya telah bersholawat kepada beliau, dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengucapkan sholawat dan taslim, mengucapkan salam kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh dan Ibnu Marduweh telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, apakah Rabbmu bersolawat kepadamu? Maka Allah berseru kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika mereka bertanya kepadamu, apakah Rabbmu bersolawat kepadamu? Maka katakanlah, ya, aku dan para malaikatku bersolawat kepada nabi-nabi dan rasul-rasulku. Maka turunlah kepada Rasulullah ayat ini. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini bahwa Imam Bukhari meriwayatkan Abu Aliyah berkata, salawat Allah adalah pujiannya kepada Nabi di sisi malaikat, sedangkan salawat para malaikat adalah doa. Selanjutnya, cara bersolawat yang benar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu ibadah yang sangat agung.
Ia termasuk dalam amalan-amalan ringan yang sangat besar pahala dan keutamaannya. Seorang muslim yang setia dan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar akan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sesuai dengan bacaan yang diajarkan dan dicontohkan oleh beliau. Untuk mengetahui bagaimana cara bersalawat yang benar kepada Nabi akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nama Nabi Muhammad SAW yang ketika nama tersebut disebut, maka kita dianjurkan untuk membaca salawat adalah semua nama dan gelar beliau, termasuk kunyah beliau. Nama lain yang diawali dengan Abu atau Ummu seperti Nabi, Rasul, Rasulullah, Muhammad, Abul Qasim, kunyah beliau, Nabiullah atau yang lainnya. Yang kedua, cara salawat yang benar adalah dengan mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Namun, ada beberapa keadaan yang menyebabkan bersalawat menjadi wajib atau sunnah. Di antaranya, 1. Ketika tasyahud akhir, wajib untuk bersalawat. Yang kedua, ketika dalam majelis atau berkumpulnya beberapa orang untuk mengobrol, wajib untuk bersalawat menurut sebagian ulama. Yang ketiga, ketika hari Jumat, dianjurkan memperbanyak salawat. Yang keempat, seusai mendengar azan, dianjurkan untuk bersalawat. Dan yang kelima, ketika berdoa, dianjurkan untuk mengawalinya atau mengakhirinya dengan salawat. Yang ketiga, lafal salawat yang paling ringkas dan sesuai sunnah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi salawat kepada Anda?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ini adalah salawat terbaik karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya sendiri kepada para sahabat.